Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita malam ini mulai, tapi saya akan mulai dulu dari hasil pretest kemarin, di mana saya sudah mengatakan pada teman-teman bahwa target kita adalah 85%. Jadi teman-teman sudah bisa memperkirakan berapa yang harus dicapai. Nah, eh, kalau sudah mendengar suara saya, silakan ketik yes. Kalau sudah mendengar, berarti sudah ya. Oke. Oke. Ini adalah so maksima adalah 740 dibikin 740. Ada juga yang sudah 705 itu ya, itu luar biasa ya. Baru beberapa, bukan beberapa, baru juga belum, saya belum ngajarin apa-apa tapi sudah nilainya sudah ya, sudah bagus, nilainya ada 705 dan yang terendah ada 105 dengan median 340 dan average atau rata-ratanya ada 369 dari 70. Berarti ini bukan kurva normal ya. Dan kalau kita lihat di sini, kita ambil rata-rata, berarti masih 36, itu berarti 72 ya. 72 berarti masih di bawah dari poin. Jadi masih di bawah 50%. Jadi belum menggembirakan ya. Belum mengira, tampilannya belum menggembirakan, sehingga ini perlu latihan, dan ini mungkin, nah, ini masih harusnya gini nih. Harusnya gini. Jadi kalau harusnya gini, saya inginnya gini. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pretest. Kalau sekarang ini ya, poinnya gini. Jadi cenderung kiri. Jadi ya, miring kiri, condong ke kiri. Harusnya yang saya inginkan adalah gini. Nah, gitu ya. Jadi berat ke kiri. Jadi masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum memiliki kemampuan. Tapi saya, ini bagus sekali. Ini ada 705. Artinya teman-teman ada yang sudah master itu ya, ada yang sudah bagus. Dan mudah-mudahan eh, dengan ini Bu, saya jelasin dulu Bu. Kalau di Jangan disamakan dengan yang ujian. Ini Ibu. Ini kan saya semuanya benar itu 5 ya. Kalau di ujian, kalau di ujian ini 5, mana sowa itu ini 4. Jadi 6 berapa? Jadi 600-an ya. 690 tambah 100 tambah 80 tambah 40. Ini 90 kali 450 ya. Nah, kan gini. Hitung-hitungannya gini. Jadi ini tidak melihat ini. Yang penting tafsirannya adalah 85%. 85% sama saja kan. 85% itu target Anda. 85%. Mau perhitungan seperti apa, tapi 80% Anda harus dapat itu. Bodoh amat dengan hitung-hitungan nilai-nilai, karena di sini tidak menggunakan 4 dan 5. Hanya menggunakan poinnya ada 5 semua. Tetap targetnya 80%. Paham ya? Semoga paham cara membacanya. Kemudian kalau trash silakan masih bisa diikuti ya, masih bisa diikuti. Jadi kalau misalnya nanti saya tiba-tiba memberikan Anda misalnya 300 soal, ya Anda harus benar 85 soal, 85%-nya. Tapi nanti, belum sekarang. Sekarang belum ngapa-ngapain. Jadi berapapun nanti soal, mau 10 soal, Anda 10 soal, mau 10 soal, mau 20 soal, Anda harus benar minimal sama dengan 85%. Itu aja targetnya. Gitu. Jadi kita membiasakan diri apapun menggunakan target. Ya, selalu menggunakan target.
Karena biasanya rata-rata orang itu anggaplah sempurna di mana sowa ya, mana sowa. Anggaplah sempurna di sini. Tapi di teknis yang 90 itu jarang ada yang benar. 80% itu jarang banget. Jadi ya Bapak Ibu, makanya kenapa walaupun kita tahu nanti Maret atau April dibuka, artinya ini sudah pas Bapak Ibu nanti belajar. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu ikut belajar selama 3 bulan dengan saya. Jadi materi dalam waktu sebulan ditambah dengan nanti ada Zoom umum, kemudian ada kuis harian, dan itu silakan Bapak Ibu gunakan supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi kalau misalnya ujiannya bulan 4, berarti kan tryout bisa sampai bulan 4 gitu ya. Ingat, tryout setiap minggu ya, setiap minggu. Jadi setiap minggu walaupun belajarnya sudah selesai tapi ada tryout. Marilah kita bongkar bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai, terutama saya tidak akan melihat ininya. Ini masih 132 orang, kayaknya udah ada beberapa kali mengerjakan karena anggota saya nggak lebih dari itu. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan berulang-ulang. Saya nggak, silahkan saja. Anda boleh berulang-ulang. Nah, seorang sudah kelihatan ya? Kalau sudah kelihatan ketik yes. Sudah kelihatan ketik yes. Nah, udah oke, kita mulai. Di sini jelaskan seorang perawat memberikan obat. Nah, yang dibacanya dari mana dulu? Ya, kalau di ujian kan nanti ininya ada di enter ya, ada di sini nih. Nah, berarti di sini Anda baca dulu pertanyaannya dulu. Yang dibaca oleh Anda adalah pertanyaannya dulu. Prinsip obat mana yang dilakukan oleh perawat. Ya, jadi pertanyaannya dulu. Kenapa? Karena soalnya biasanya panjang benar. Nah, gini panjang. Bentuk soal kan gini, anatomi. Nah, di sini pertanyaan. Nah, Anda baca dulu ini dulu, 1. Baca kasus, 2. Kemudian baca pilihan. Baru baca ini, ke sini pilihan. Ya. Ingat teman-teman, kenapa harus Anda membaca pertanyaan dulu? Karena kita nanti akan tahu apa yang saya harus cari. Karena kalau misalnya kasusnya panjang, rata-rata perlu 20 detik itu untuk membaca kasus, ya, sampai dengan 30 detik. Kalau membaca kasus 2 kali saja, itu artinya 1 menit loh. Kalau 1 menit, Anda kehabisan waktu. Padahal waktu yang harus digunakan adalah 54 detik. Jadi, itu sangat tidak efektif kalau teman-teman sampai berkali-kali, terutama di manajerial ya, di manajerial, sosiokultural, ya di yang lain-lainnya. Jadi itu harus betul-betul Anda memiliki kemampuan cara membaca cepat. Itu yang harus kita pahami nanti sama-sama dengan latihan insya Allah bisa ya. Oke, ini kalau kita lihat, ingat teman-teman, kita tidak semuanya mampu menghafal materi, tapi gunakanlah logika. Gunakan logika. Karena salah satu ciri dari keilmuan, salah satu scientific, bahwa nursing adalah sebuah keilmuan, atau keperawatan adalah sebuah keilmuan, adalah adanya masuk logika, ya. Masuk logika. Jadi kalau misalnya tidak masuk logika, artinya itu bukan ilmu. Nah, contoh misalnya yang ilmu barat mestinya ya, itu seperti itu. Nggak harus seperti contoh lah ya. Seorang perawat memberikan obat, setelah dekat perawat melihat identitas pada gelang pasien. Ingat teman-teman, sekarang tidak hanya 7 benar, tapi sudah sampai dengan 10 benar. B. Nanti materinya malam ini insya Allah saya share untuk main mapnya, malam ini saya share. Pertanyaannya, siapa yang sudah membaca selesai materi kunci?
Siapa yang sudah selesai membaca materi kunci? Siapa? Ayo, ngaku. Barangkali ada yang belum tahu materi kunci yang mana, ya. Yang mana ya materi kunci? Nanti cek di grup di channel materi. Di channel materi Anda tidak bisa ngetik, tapi hanya bisa membaca. Di-download saja, di-download, di-print. Download, print, gitu. Ingat, Anda harus punya catatan. Nah, ada yang sudah ngerjakan? Masih separuh. Alhamdulillah. Ada yang belum punya materi kunci? Ini sebelum nanti mungkin dekat-dekat nanti akan saya kasih juga yang sudah saya revisi ya. Nanti masih ada waktu lah, tenang. Masih ada waktu, nggak akan jauh kok revisian. Tambah-tambah yang soal-soal yang keluar kemarin aja. Ada yang belum membaca? Silakan. Mau dinas malam nggak apa-apa. Ini rekamannya nanti saya siapkan ya. Biasanya besok ya. Rekamannya besok, jangan lagi malam-malam. Pusing. Oke, ini sudah benar, tapi ternyata perhatikan di sini, perhatikan di sini. Identitas gelang pasien. Identitas gelang pasien berarti kan benar nggak pasiennya itu apa? Tapi dari 120 orang, dari 120 orang ini perhatikan, dari 132 orang yang jawab, yang benar hanya 120. Benar rute katanya, benar obat katanya, benar dokumentasi, benar dosis. Padahal sudah jelas gelang itu untuk menentukan identitas. Sudah jelas ya. Ya, itu sudah jelas benar. Jadi hal-hal yang seperti ini aja salah gitu. Itu kan suatu hal yang sangat disayangkan, padahal nanti poinnya dapat 5 itu kan. Bisa menjadi pembeda orang lain, pembeda. Jadi kalau Anda misalnya eh, manajerial 100, kemudian sosiokultural 80, teman Anda ini 40. Anda dan teman soalnya seperti ini, manajerial dan lain sebagainya. Tapi Anda benar ini poinnya misalnya untuk teknis, Anda itu benar 361 misalnya, 60 misalnya, kan nggak mungkin 61. Kemudian teman Anda, teman benarnya 365. Ini kan benar salah satu ini. Formasi satu. Berarti teman Anda ini yang masuk, si ini yang masuk. Karena kalau ada persamaan di sini, maka yang diutamakan adalah teknis yang dilihatnya. Jadi tolong teknis dan teknis diperbaiki ya, diperbaiki. Karena saya lihat soal kayak gini aja ada yang salah. Dilanjut. Seorang perawat melakukan bebat pada pasien dengan dengan ulna dan menjelaskan harus melapor apabila ada tanda kompartemen sindrom kecuali. Nah ini 5P. Ingat 5P ada pain, pallor, paresthesia, paralisis. Yang satu lagi PELS, pale ya, pale pucat. Ya, pucat ya, pares poikokritis. Jadi ini 5P, tapi ada yang salah. Nah, ya. Begitu ya. Ini hafalan. Kalau bukan soal HOTS, tapi ini hafalan. Hafalan ini. Kemudian ini rute BCG. BCG masih ada yang salah. BCG intrakutan ya, subkutan. Ini cek ulang ya. Ini yang penting rute-rutenya ada nanti di min map. Nanti saya berikan di min map ada semuanya, rute-rutenya ada. Nah, kemudian nih contoh soal seperti ini. Balan cairan ngitungnya. Anda disuruh ngitung dihitung yang kalau kayak gini gimana caranya? Kayak gini gimana caranya? Kalau kayak gini Anda kalau memang 20 detik gak ngerti tembak saja. Tapi pada prinsipnya Anda harus menghitung banyaknya cairan yang masuk, kemudian banyak cairan yang keluar. Dikurangin saja. Ini tambah metabolisme 250 ya. Disatuin aja. Ini cairnya 1000, 1000, tulis 1000. 1000, kemudian
suhu setiap kenaikan 1 derajat itu naik 12% kebutuhannya. Itu pengeluarannya 12% kehilangan cairannya gitu. Kemudian 6 sendok 25 nanti dihitung dan nanti akan saya jelaskan ulang. Cuman yang saya ingin jelaskan sekarang, saya tidak akan menjelaskan balan cairan sekarang, tapi hanya menjelaskan bahwa begini cara menghitungnya atau dari mulainya dari sini. Baca sini dulu, baca sini dulu. Kalau Anda nggak paham sama sekali, tembak saja. Tembak saja, ya. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan khusus di cairan untuk balan cairan. Ada banyak yang harus kita kerjakan. Kayak gini juga sama, prinsip etik. Jadi tanyanya prinsip etik. Pokoknya kalau pasiennya sudah mengatakan, memutuskan untuk melaksanakan, ya, setelah ia mendapatkan, berarti second opinion. Second opinion adalah bagian dari autonomi. Ya, autonomi itu menentukan sendiri. Beneficient, apa beneficient? Ada yang tahu beneficient? Bermanfaat ya, beneficial. Beneficient. Memberikan manfaat atau tidak merugikan, menguntungkan, boleh lah ya. Fidelity, fidelity apa? Fidelity, keep promise, kemudian menepati janji, responsibility, dan veracity. Silahkan dipahami, nanti juga ada penjelasan-penjelasannya berbuat baik. Kalau fidelity, Bapak Ibu? Fidelity, ada yang tahu fidelity apa? Menepati janji. Hah? Menepati janji ya, janji. Responsibility udah jelas ya, tanggung jawab. Veracity? Berbuat jujur. Jujur ya. Jadi kalau misalnya dia menentukan apa, dia ini menjelaskan tentang dia akan melakukan, berarti dia otonomi. Jadi nggak akan, ini soalnya ada yang dapat berapa? Ada yang dapat 5 ya? Ada yang dapat 5. Ambillah kalau kita lagi hoki, bukan hoki, mungkin nasib gitu ya. Tiba-tiba tidak kita dapat 5. Itu gimana kalau Anda nggak ngerti? Kalau Anda nggak ngerti, 5 itu hilang. Ya, Mbak Ayu sih terus. Kerusuk gue. Untung dia enggak bunga-bunga ya. Ya, jadi karena besarnya materi etika, maka Anda harus benar-benar paham, bukan hanya apa ya, bukan hanya paham di pengetahuan aja. Maksudnya gimana? Dan biasanya kadang-kadang lah kalau lagi sial, saya bilang lagi sial, otonomi diganti dengan otonomi, ya, otonomi. Beneficient menguntungkan, diganti dengan bahasa Indonesia. Ini jujur, menepati janji, ini bertanggung jawab, ini jujur. Kadang-kadang juga di ujian seperti itu. Makanya kita harus siap dengan ini, maksudnya dalam bahasa Indonesianya apa, dalam bahasa Inggrisnya apa. Sehingga teman-teman tidak mengatakan ini di luar nurul, soalnya kalau saya dimintanya hanya apa, pengertian dalam bahasa Inggris, katanya seperti itu. Ya, nanti kita juga bahas. Ini saya hanya menunjukkan dulu hasil pretest seperti ini. Nah, ini biasanya nih logika sederhana kalau Anda sudah baca main map, sudah baca materi yang saya berikan pada Anda, maka Anda akan gampang sekali. Di sini perhatikan di sini. Pasiennya mengalami perdarahan bagian frontal garis tengah bergeser kiri. Maksudnya begini. Ini kepala pasien, kalau kita di CT scan, dan di antara kepala pasien itu ada yang namanya midline, garis tengah. Kalau misalnya garis tengah bergeser, namanya midline shift.
Ya, midline shift. Anda shift apa? Shift pagi, shift sore, shift petang, shift malam, dan lain sebagainya. Artinya pergeseran shift itu ya. Jadi kalau misalkan ada garis tengah bergeser ke kiri, berarti midline shift ini kanan, katakanlah ini kiri. Berarti di sini, garis tengahnya bergeser ke sini. Kalau bergeser ke sini, berarti ada penekanan di daerah sini. Bisa penekanan itu bisa darah, bisa cairan, bisa tumor. Ada hukum Monro-Kelly, menurut ini, volume kranial sama dengan volume otak atau parenkim ditambah volume cairan, liquor ditambah volume darah. Jadi, kalau misalnya ini adalah volume kranial. Sementara pada orang dewasa, si kranial itu adalah rigid. Ya, rigid. Tidak bisa, misal kalau nggak kayak di film si Tom and Jerry dipukul jadi ini sini ada di sini gitu kan Tom and Jerry. Kalau ini enggak kan. Jadi ini rigid. Satu sutura-suturanya sudah bersambung. Maka kalau karena dia ini adalah otak, kemudian di medula oblongata di bawahnya itu ada namanya foramen magnum dan ini persyaratan masuknya ke sini. Kalau nanti otaknya ke sini artinya di sini ada perdarahan, maka ini akan terdesak sebelah kini, ke sebelah sana. Maka kalau ini terdesak, maka ini juga mendesak ke bawah. Yang menyebabkan daya dorong ke bawah masuk ke lubang namanya foramen magnum dan itu dinamakan herniasi. Herniasi. Tanda pasien dengan herniasi biasanya sudah ngorok gitu kan. Kalau dulu kalau kita pasien udah ngorok, udah pasien stroke atau perdarahan, wah ini udah mateng. Udah mateng. Udah mateng maksudnya itu, wah ini mateng tinggal diambil gitu, tinggal dipetik gitu maksudnya hampir. Ya itu kan namanya mahasiswa saya dulu namanya membuat istilah itu macam-macam. Oh ini sudah matang ini, tinggal diambil oleh malaikat. Tinggal dipetik ya. Gitu ya. Itu namanya midline shift. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana patofisiologinya? Patofisiologinya rame di sini. Kalau ada penambahan parenkim, misalnya di sini ada tumor, ini bisa bergeser. Jadi logika sederhana gini, 6 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Nah, ini 2, ini 2, ini 2, ini jumlahnya di 6. Kalau di sininya tiba-tiba menjadi 4, maka di sini bukan 6 lagi dong. Berarti di sini 8. Artinya naik tekanannya. Dari 6 ke 8, jadi naik. Jadi namanya penaikan tekanan intrakranial. Itu naiknya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya bisa jadi ini 2, dan ini naik misalnya di sini adalah cairan darah. Misalnya ada orang stroke misalnya, ini darahnya nambah kan. Ini naik misalkan di sini 4, sama aja di sini 8. Kalau misalkan ini cairan gimana? Ini mekanisme seperti pada pasien-pasien yang hidrosepalus ya. Hidrosepalus disebabkan karena produksinya yang banyak, absorpsinya sedikit sama normal, bisa produksinya normal tapi absorpsinya sedikit. Itu bisa macam-macam penyebabnya ya. Itu. Jadi sama dan di sini bergeser ke kiri berarti ada, kalau saya tanya, ini Anda yang dikatakan adalah posisinya. Kalau saya tanya masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya. Ayo jawab, siapa yang jawab? Masalah perawatan dari kasus ini apa? Yang inti. Kalau Anda sudah baca materi kunci, maka Anda pasti bisa jawab, ya. Gangguan perfusi jaringan cerebral. Iya, benar ya. Ya seperti itu. Mudah kan? Ya, jagoan perfusi cerebral. Nah, ini sudah perfusi Bu Yuni ya, bukan peduli. Gak apa-apa Bu ya, sana tenang Bu, tenang, gangguan. Nah, bedakan. Kalau TIK
TIK itu data. TIK itu data, TK itu data misalnya. Itu data. Kalau masalah, itu masalah gak. Setelah kita analisis, maka kita muncul masalah. Ingat, perhatikan juga di sini. Saya cek. Sini. Apakah posisi? Berarti masalahnya ini. Nanti kita cek lagi ya masalahnya untuk mencari masalah. Jadi kan sebenarnya kalau demikian kan mudah. Kalau Anda baca materi kunci itu akan lebih mudah. Kalau ada perdarahan, pastinya melalui gangguan di kepala, apalagi kan ini ada pergeseran ke kiri, berarti selama tidak ada masalah di ABC, maka pada pasien dengan gangguan di sistem saraf pusat, masalah keperawatannya utamanya adalah di gangguan perfusi cerebral. Demikian, teman-teman. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham sampai sini, teman-teman? Atau saya terlalu kencang, terlalu cepat menjalankan, atau terlalu cepat menjelaskan? Boleh kalau udah cocok nggak apa-apa ya. Boleh, sudah nggak apa-apa. Oke ya. Gangguan cerebral. Oke, siap ya. Mana barusan? Lalu nih kalau sudah. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Norma kalium kita tinggal ini hafalan benar-benar. Ini pernah keluar di tahun 2019. 2020 pernah keluar kayak gini. Kalium, kemudian natrium, ini pernah keluar. Ada yang pernah ikutan di tahun 2019, 2020? Ada yang pernah ikutan? Nilai laboratorium itu keluar. Nilai laboratorium itu keluar. Ya. Kalau Bapak Ibu buka email, dapat nggak yang kayak gini jawabannya? Dapat ya? Oh, dapat nih Bu tuh dapat katanya. Oh, di email Ibu dapat nggak kayak gini? Penjelasan kayak gini. Jawabannya kan dapat ya? Jawabannya dapat, apa yang salah mana itu kan dapat ya? Di email. Coba cek email teman-teman. Jadi Bapak Ibu kalau sudah selesai silakan cek emailnya, bukan hanya tahu berapa jumlahnya ya. Jadi nanti belajar dari sini, oh ini gini, kenapa ya analisanya sampai seperti ini. Nanti kan kita lebih mudah belajar. Bapak Ibu masuk sekarang, itu kalau ujiannya bulan Maret, ujian Januari, Februari, Maret, itu katakanlah bulan Maret cepat, minimal Anda mendapatkan 12 kali tryout. 12 kali tryout, apa enggak? 12 kali 100, berapa kemarin saya yang bikin soal? 102, 135 ya, 135. Ini Anda berapa ribu itu soal yang sudah Anda pahami. Jadi jangan dipikir bahwa pertemuan dengan saya hanya 1 bulan, Bapak Ibu belajar terus-menerus. Jadi walaupun nanti 1 bulan sudah selesai, nanti pelajari materinya, lakukan tryout-nya. Tryout ini bisa tryout yang ini. Ibu bisa lakukan nanti bulan, katakanlah kalau ujian Bapak Ibu bulan April masih ada dan masih bisa digunakan. Jadi bisa berkali-kali. Jadi kita ingat itu ya. Makanya kemarin kan pertanyaannya bagaimana cara membaca belajar yang baik. Berkali-kali sering. Kalau Bapak Ibu ngerasa sekarang belajar besok lupa, nah itu kan kita berarti makhluk biasa saja, bukan turunan Habibie ya. Saya sama juga, saya sekarang sudah mulai PDI, bukan PDI Perjuangan, tapi penurunan daya ingat. Ya. Mudah-mudahan baca sekarang lupa gitu kan. Sudah tanda-tanda. Tapi kalau terus dipelajari, insya Allah sakisnya ataupun girus-girusnya akan kuat ikatannya. Ini. Kemudian sama, ini juga natrium juga sama, hal-hal yang sederhana. Ingat perbandingan coba, 35, ujungnya 5, kemudian di sini 35, 45. Kemudian ini pria konstruksi betis atrofi. Dia terpaksa untuk mencegah pada fraktur femur dan betis atrofi maka dilakukan rom isometri sama ya. Rotasi buset dah.
dia praktur dibikin rotasi apa enggak? Isometrik itu sama ya, lurus gitu ya. Sama dengan garis rentang dia isometrik itu ya. Kalau pronasi orang dipasang traksi mau gimana ceritanya itu, harus dipronasi, dirotasi. Nggak salah itu. Jadi istilah-istilah yang kayak gini aja mungkin nanti ini apaan itu kan? Tapi kita pakai logika, orang mau dipasang traksi masa mau dirotasikan? Yang benar aja gitu kan. Yang benar aja. Kayak gitu kan. Itu logika, bermainnya cara logika. Kemudian ini juga sama jarak 3 tahun, maka kontrasepsinya adalah implan. Kenapa implan? Nah, ini saya berikan contoh-contoh yang mudahnya nih. Kenapa implan? Nah, gini, kalau pasiennya tekanan darahnya resiko tinggi, ya, kemudian dia mengalami kelainan hormonal, misalnya ada metrorahi, metrorahi atau apa sih namanya itu? Ke headnya nggak teratur aja lah. Ya, headnya yang teratur berarti dia bermasalah dengan hormonal. Kalau dia bermasalah dengan hormonal, maka KB-KB hormonal itu tidak boleh. Berarti dia kasih KB-nya itu atau kontrasepsinya non hormonal. Berarti bisa pakai tubektomi, itu ya, depan tang berkala dan lain sebagainya. Itu logika sederhananya kita bermainnya seperti itu ya. Jadi kita pakai logika saja dalam menentukan jawaban, kita bermain logika. Itu teman-teman. Kemudian berikut ini tujuan cuci tangan di antara satu pasien dengan yang lainnya, berarti mengurangi infeksi koros silang. Nah, ini ada 5 kejadian yang membuat kita harus cuci tangan. Pahami itu, yang 5 berdasarkan WHO. Berdasarkan WHO harus dipahami 5 kejadian kita untuk cuci tangan. Apa saja? Kalau nggak paham, tulis. Itu yang saya cari nanti gitu. Ditulis. Kalau nggak paham. Nanti saya cari. Ada di mind map sudah saya siapkan ya. Kemudian tujuan KB demografi mengendalikan, masih namanya demografi pertambahan penduduk berarti mengendalikan kelahiran. Ini juga ada soal tahun berapa ini soal ini ya? 2019 ini soal di sini, 2020 lah. Ini pernah keluar tujuan KB. Ya, kalau kemarin PSPK keluar. Sebelumnya KB. Seorang pria fraktur femur terpasang traksi dengan beban 8 kilo. Pasien mengatakan nyeri kalau posisi tidak tepat. Apa tindakannya? Berarti kalau posisi tidak tepat, berarti kita harus memberikan tahanan supaya tulang lurus. Alignment-nya atau tadi isometrisnya harus benar. Ya, jangan dikurangi lah, nggak ada ukurannya. Ukuran berapa? Per 7 ya. Per 7 dari berat badan. Ukurannya, hitungnya. Kemudian, nah ini hormon. Berarti ini soal-soal untuk soal-soal yang sifatnya tahu saja. Kemudian, nah ini mempersempit sudut persendian yang dinamakan aduksi abduksi, bukan fleksi. Aduksi ads, ya fleksi lah. Ekstensi, fleksi, ekstensi. Gitu ya. Kemudian orang perawat melakukan perawatan luka gangren, luka tampak jaringan kehitaman, berarti deberdemen. Slow, warna apa? Slow berwarna apa? Yo, siapa yang tahu? Slow, warna apa? Pernah keluar Warna di tahun kuning. berapa ya? 2022 pernah. Yang kemarin juga ada kayaknya ya. Slow, ada yang mendapatkan slow? Yang kemarin warna slow? Ada nggak yang dapat slow? Kuning ya, kuning, slow kuning. Ada tanda klinis luka juga ada. Nanti saya di share di mind mapnya, dibaca. Silakan dibaca mind mapnya ya nanti ya. Nanti setelah ini saya share mind mapnya. Banyak, sedikit sih, 100-an. 64. Tadi malam aja 64 belum selesai semua. Ini ditambah lagi. Gimana ceritanya?
Kemudian seorang perempuan berusia 60 tahun dipasang kateter sejak 7 hari yang lalu. Saat ini kateternya akan dicabut. Berarti bladder training dong. Bladder training. Kenapa? Karena supaya kalau orang yang di kateter kan tidak terasa tuh bagaimana dia HIV-nya, hasrat ingin pipisnya. HIV. Nggak ada hasrat ingin pipisnya. Kenapa? Karena uang bolong mengalir aja begitu. Jadi harus bleeding training. Jangan sampai nanti pas kita keluar si sphincter uretranya tidak berjalan. Sphincter uretranya tidak berjalan kan jadi masalah. Jadi bladder training. Kemudian merawat pasien dengan gendongan. Maka gondongan itu apa, penyakit apa? MAM ya. Apakah apakah APD-nya yang digunakan? Berarti hanya pakai masker bedah. Karena itu virusnya nempel ya. Apa sih virusnya nempel apa? Saya coba koreksi ya teman-teman. Kalau dulu di saya pakai namanya bulau. Bulau namanya ada yang warna blue bulau itu berarti blue dari blue bulau. Kemudian ngepal itu nasi di kepala dibulat-bulat itu dilempar ke anjing. Itu cara dulu kayak gitu. Sekarang nggak ada ya. Blau, oh ya udahlah gitu. Beda nama. Ya itu dilus di pakai nasi ya, nasinya dikepal-kepal di diulas-oles-oles gitu ke yang gondongan itu, kemudian dilempar ke anjing. Katanya harus pindah ke anjing nih. Zaman dulu kayak gitu. Nggak tahu sekarang masih ada di daerah Anda nggak kayak gitu? Kalau nggak cek, kalau nggak cek, ada. Tapi ada juga coba. Ini ada yang, nah ini. Ini kalau ini nanti kasusnya di kasus sosiokultural. Apa ada soal-soal yang seperti itu. Budaya-budaya yang aneh. Ya kita harus menghargai mereka. Kecuali kalau misalnya mengganggu sterilisasi ya baru. Pertanyaannya, ini kalau di daerah saya kalau ibu hamil itu biasanya dia pakai peniti dan pakai bawang putih ibu hamil itu. Alasannya kenapa itu coba? Sekarang nggak ada yang tahu alasannya kira-kira. Pakai bawang putih, kecil lagi bawang putihnya. Kenapa nggak sekalian pakai bawang bombay gitu ya? Gede kan bawang bombay. Lebih gede bawang bombay. Oke, itulah. Ya itu kan budaya ya, budaya. Dan kadang-kadang ada yang pakai di daerah kita juga ada yang pakai isim, ya, isim. Anak kecil pakai isim warna hitam itu dikalungin. Ya, dia lehernya pakai isim gitu. Kemudian dari hidungnya Apollo 11 itu warna Apollo 11 datang. Ada panglai segala. Orang mana kalau saya kamu apa panglai? Panglai jadi ngao gitu. Nah ini sekarang saya lagi kena parotitis goto itu. Itu Bu, dicoba itu pakai bulau sama itu sama nasi dikepal-kepal dibulat-bulat lempar ke anjing. Kalau ada lempar aja ke tangga. Kirain di Lombok aja pakai bawang putih. Wah, kayaknya di Indonesia ya Bu. Ini di Lombok ini pakai bawang putih. Ya Bu, coba tanyakan Bu Haji. Nah, tanya kenapa nggak pakai bawang bombay, nggak pakai bawang putih Bu. Oke, dilanjut ya. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah, nah ini memberikan makanan menggunakan geteng dengan posisi lebih tinggi dari kepala. Berarti bisa mencegah aspirasi, tapi kalau dengan posisi makanan, posisi makanannya bukan posisi kepalanya, tapi posisi makanannya lebih tinggi dari pasien berarti gravitasi ya. Kemudian seorang datang dislokasi ringan. Nah ini dislokasi ada yang namanya apa? RICE. Ayo, ada yang tahu RICE? RICE. Nah,
Rise no di dislocation, rise dislokasi. Sprain sama strain. Nah, rise. R-nya itu adalah rest. I-nya itu ice, si ice. Kemudian C-nya compress. Kemudian E-nya adalah elevasi. Jadi yang pertama diistirahatkan. Jadi jawabannya adalah istirahatkan daerah terdampak. Kemudian I-nya dikasih S, ya dikasih S, ice cream. Boleh nggak pakai es krim? Boleh aja kalau memang nggak ada es balok, es krim aja. Tapi kan sayang itu masalahnya. Kompres berarti kita pakai balut tekan. Balut tekan pakai balut ini ya, pakai balut elastis ya. Kemudian esnya dielepasikan. Ini lebih tinggi daripada daerah dari jantung. Dielepasikan, ditinggikan. Oh, kalau cairan hitam berarti pasiennya tidak bisa kalau kasus pasiennya tidak ada penyerapan ya, tidak ada penyerapan artinya sudah busuk. Jadi berarti dipuasakan dulu. Ada jawabannya Bu Sapitri apa jawabannya Bu? Pas mau ngasih makan, pas mau masang keluar cairan hitam. Jawabannya Bu Sapitri apa jawabannya? Masih ingat nggak? Pokoknya juga kalau misalnya kita memberikan makanan NGT juga sama. Kalau pasiennya kita diaspirasi lebih dari 200 dan masih berupa susu, ini kita jangan dulu memberikan juga sama. Ya dipuasakan itu Bu pasiennya. Jangan intinya dicabut, ditutup, dibuka. Nah, dikasih air putih. Hitam ya, ditutup, dicabut itu. Tapi kalau misalnya apa ya? Jawabannya teman-teman apa? Logikanya gimana teman-teman? Kalau misalnya hijau, kalau hijau itu dipasang. Kalau hijau dipasang untuk dekompresi. Hitam. Hitamnya hijau atau hitam ya? Hitam ya. Kalau itu dipasang lagi, dipasang aja untuk dekompresi. Misalnya pada pasien-pasien Ileus kan juga hitam ya. Ileus hitam hijau, Hijau kot. hijau ya. Ya jawabannya ya dipuasakan sih sebenarnya. Dipuasakan artinya bisa dicabut dulu atau dimasukkan. Kalau sudah masuk biarkan aja. Nggak usah dipasang artinya. Puasakan aja dulu. Kalau dikompresi ya, dikompresi. NGT dikompresi. Oke, sampai dialirkan. Oke, sip. Makasih Mas Rosep. Kang Rosep. Kemudian kita lanjutkan. Dan laki-laki fraktur cervical ini yang kayak gini tolong dipahami. Dia pada datang ke tempat kali ke tempat kejadian. Anda ingat D, R, A, B, C. Yang pertama danger, selamatkan diri, pasien, lingkungan. Amankan diri, pasien, lingkungan. Amankan. Berarti kemudian respon, pasiennya tepuk-tepuk. Airway dan kontrol cervical. Ingat, di sini ada kontrol cervical. Kemudian ada breathing, circulation, dan ada di sini nih. Lagi apa? Ini airway dan kontrol cervical. Karena di sini nggak ada, D-nya nggak ada, R-nya nggak ada. Jadi yang udah ini aja yang ada. Tapi kan di sini adalah bebaskan jalan nafas dan healthy. Waduh, ini fraktur cervical. Tanda fraktur cervical, ya, tanda fraktur cervical atau basikranii yang pertama ada muntah proyektil, ya, bisa ditulis muntah proyektil, kemudian rhinorrhea berarti keluar cairan dari hidung, ortorea berarti keluar cairan dari telinga, kemudian ada ehimosis di belakang telinga, kemudian ada jejas di atas clavicula. Kalau ada jejas di atas clavicula, maka clavicula itu kan bisa leher, bisa kepala, berarti kita harus curiga baru fraktur
PK itu ya, aparatur besar PK. Untuk tindakannya udah jangan hati-hati, jadi jauh trash. Bukan hati ya, kepalanya di apa namanya kalau ditoyor gitu ya. Ini hidung ya. Kepalanya ditoyor ya kan. Hati Chinley kan sama, kepalanya dibikin ditoyor ke belakangin kan, ditoyor. Ya, ini juga bahaya karena kan jadi nanti bisa berubah itu. Dan untuk mengangkatnya, pasiennya ada minimal 4 orang atau 5 orang, minimal 4, namanya log roll, ya, log rolls, ya, namanya tindakannya, ya, tindakannya. Jangan lupa, ini kadang-kadang suka ada tindakan untuk memindahkan pasien dengan fraktur servika dinamakan apa katanya. Nah itu juga suka ada soal seperti itu. Ada yang pernah mendapatkan soal itu? Ada yang pernah mendapatkan istilah-istilah istilah-istilah? Silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, sambil ini R-nya respon. Danger respon Bu. Danger respon airway breathing circulation. Ini kalau trauma. Tapi kalau untuk pasien jantung, DR sama DRCAB. Ya, CAB. Gitu. Gitu. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjutkan. Nanti kita juga banyak membahas di IGD. Soal-soal kan nanti setelah Senin. Kalau setelah Senin nanti kita masuk ke soal. Jadwalnya Senin, misalnya KMB. Nah, soal saya berikan dulu semalam misalnya saya berikan 30 soal. Nanti Bapak Ibu ngerjakan dulu soal di jam 7 sampai jam setengah 8 kerjakan dulu soal. Nanti dari setengah 8 sampai pukul 21 nanti kita kerja di apa? Dibahas. Bagi teman-teman D3, nah kita masuk pukul 16 nanti kalau sudah selesai minggu ini, karena minggu ini banyak teori, saya hanya menjelaskan hal-hal yang penting yang sekiranya harus teman-teman pahami ya. Minggu ini masih kita sama-sama. Minggu depan sudah dipisah kelas, soal-soalnya juga beda ya. Ada bedanya sedikit-sedikit lah bedanya. Oke, lanjutkan. Kemudian ada yang dapat soal SDGs kemarin? SDGs 2021 keluar SDGs, 2019 juga keluar SDGs. MDGs juga ada pernah keluar. Malah 2019 Nawacita pernah keluar 2019. Nawacita pernah keluar. Kemudian 2019 pernah keluar visi misi Kemenkes, coba bayangan. Hal-hal yang nggak ada kaitannya juga muncul. 2019 visi misi Kemenkes pernah keluar. Ya, karena saya dari dulu Oke, saya cek coba dapat nggak? Tidak ada saya. Oh ya, siap ya. Mudah-mudahan nggak ada juga yang SDGs. Ya kalau ada ya kita sudah aman. Kemudian selanjutnya IVA. Nah ini 6 bulan sekali ya IVA. Hal-hal yang seperti ini yang sifatnya hafalan-hafalan
Harus teman-teman pahami ya. Harus teman-teman pahami yang berapa kali, kemudian PTM berapa kali, dan lain sebagainya. Itu hal yang harus teman-teman kuasai. Harus benar-benar teman-teman kuasai. Kemudian Parkinson, gak koordinasi. Kalau Parkinson koordinasi kan. Kemudian ini kecurigaan perdarahan otak, oh, berarti sama head up. Head up itu digunakan untuk mengurangi tekanan intrakranial. Ya, tekanan intrakranial. Head up. Kemudian napas nadi maka diberikan napas buatan sebanyak per menit. Jika napas tidak ada, nadi ada, maka diberikan napas buatan sebanyak titik-titik per menit. Itu nanti ini nanti di BHD saya bahas ulang. Ini kehilangan yang konduksi itu menempel konduksi. Kalau evaporasi menguap, radiasi tubuhnya memancarkan panas, konveksi berdekatan ya. Kemudian iradiasi nggak ada. Kemudian ini juga sama, terpilih berarti yang bukan ini dia sudah pasti paham, harus paham. Nah, ini TB aktif. TB aktif level APD Anda harus paham ya, level TB aktif. Kemudian termasuk juga tekanan positif dan tekanan negatif Anda harus sudah paham ya, harus paham. Positif negatif Anda harus paham. Tekanan udara ruangan positif negatif ada yang dapat kemarin? Oke. Ke lelap, tidur terlelap, stupor ya, kalau somnolen ketiduran. Kemudian vaksin yang diberikan MMR, BCG bersamaan. Tetanus neonatorium menyerang maksimal sekian hari, udah. Luka bakar derajat skin graft, itu ada. Terus derajat luka bakar juga teman-teman harus dipahami. Kemudian, nah ini, soal-soal yang kayak gini, 25-70, berarti 4 kali 25 kan udah gampang kan. 4 kali 25 itu sudah 100. 100 kali 70, udah 7.000 berarti ya. 7.000. Ini kebutuhan per 8 jam berarti 7.000 bagi 2. Ini. Tapi kan ternyata ada yang salah. Kemarin kita sudah bahas ya. Kemarin kita sudah bahas yang ini soal ini ya. Tapi ada yang salah, masih ada yang salah nih. Hanya 46% yang benar. Artinya setengahnya salah. Lebih dari setengah salah. Oke ya, jadi ini kan gampang benar kan. Rumusnya kan 4. 4 kali BB kali LB. Ini kan masukin aja 70 kan 70. No. Ini kali 70 25 25 kan 4. Yang paling gampang 4 kali 20 itu 25 itu 100. 100 kali 7 kan 7.000 kan. Anda jangan hitung 4 kali 7. 4 kali 7 berarti berapa? 28. 28 kali 25 repot Anda daripada ini harus 28 bagi 4 gitu. 28 bagi 4. Berarti 7 lagi gitu kan. 7 repot. Mending baru kaliannya lihat aja nih yang mudah nih. 25 berarti 100. 100 kali 7. Kan sama saja. A kali B kali C itu sama dengan A kali C kali B. Kan sama saja. Jadi cari yang cepat jalannya. Nah, supaya cepat, yang soal-soal kayak gini nih Anda harus selesai kayak gini. Itu harus 20 detik harus selesai. Kalau sudah belajar dengan saya itu 20 detik harus sudah selesai. Tidak ada no excuse, no mercy. Tidak ada ampun. Soal hitungan 20 detik harus sudah selesai. Nggak ada alasan gitu. Saya nggak bisa ngitung pakai kalkulator. Jangan suka membuat alasan. Jangan suka membuat alasan. Karena kalau apapun dibuat alasan, semua orang bisa membuat alasan, mencari pembenaran. Tapi berusaha sebaik-baiknya. Ya, ujian. Jangan mentang-mentang nggak ada kalkulator tiba-tiba salah. Jangan.
Nah, ini lagi, coba. Nah, ayo hitung. Kemarin yang sudah tahu dikasih rumus cepatnya kemarin. Ini 10 tambah 6. 10 itu juga pasti 1000. Berarti tinggal kali 6 kali 50. Berarti 6 kali 50, 300 kan. Tambah ini berarti 1300. Tadi malam kan udah selesai kan? Membahas ini kita. Ada yang belum paham? Bagaimana cepatnya? Cepat kan? Ya, nggak habis berapa detik. Udah selesai kita. Nah, jadi kalau oh belum paham. Oke Bu, saya ulangi kalau belum paham. Begini, begini. Kita tenang, tenang teman-teman, sabar, sabar. Belanda masih jauh. Siap, kita mulai ya. Kan ada yang belum paham, ada belum. Ya udah, kita sabar, sabar. Yang belum, yang sudah sabar. Boleh ngambil air dulu, yang belum paham saya jelasin dulu pada yang belum paham. Gini. Pemberian sebuah cairan itu berdasarkan kelipatan 10. 10 kg pertama, sama kali 100. 10 kg kedua kali 50. Dan sisanya, sisa kali 20. Nah, gitu. Sisanya nggak 20. Kalau di sini soalnya 16 berarti 10 dan 6. 10 berarti itu 10 kilo pertama kali 100. Nah, ini ya sama dengan 1000. 6 di 10 kilometer 10 kilogram kedua 6 ada 6 berarti 6 kali 50 sama dengan ini berapa ini? 300. Ini 1000 ya. Di total 1300 gitu. Nah, tetapi kita bisa dengan menggunakan cara cepat. Sudah jelas karena di sini 10, maka 10 itu sudah jelas 1000. Maka yang kita hitung adalah yang sisanya 6 kali 5, 40, berarti 300 plus 1000 sama aja jumlah dengan ini. Itu cara cepat aja menghitungnya dengan cara cepat. Contoh, sekarang yang belum paham, kasih paham dulu. Dikasih paham. Gini, 23 kilo, berapa kebutuhan cairannya? Yo, 20 kilo. Rumusnya 10 pertama kali 100, 10 kedua kali 50, sisanya kali 20. Nah, ini bisa dua cara. Yang pertama, 23 adalah 10 tambah 10 tambah 3. Itu 23. Berarti ini kali 10 kali 100, ini kali 50, ini kali 20. Jumlahnya 1560. Jadi 1560. Cara yang pertama ini. Cara yang kedua, sudah jelas kalau kita berasa perkalian, ini kan 1000. Ini 500. Jadi 20 ini kan jumlahnya 20. 20 itu 1500. Jadi langsung aja 20 tambah berapa? 23 ya? 2 tambah 3. 20 itu sudah jelas 1500. Tiganya kali 20. Nih di sini sisanya 20 kan? Kali 20. Jadi 20 3 kali 20 sama dengan 60. 60 tambah 1500, 1560. Begitu ya, teman-teman. Sama kan hasilnya? Cuman yang ini cara biasa, yang ini cara cepat. Itu saja. Begitu, teman-teman. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan dipahami. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya bagi ada yang
Silakan kalau ada yang bertanya. Sambil saya jawab nih, ada pertanyaan di WA. Udah numpuk. Gak ada yang bertanya ya? Gak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, yuk, silakan. Aman di dan sore ya. Di sore. Oh, bagaimana misalnya BB 36? Wah, sama aja BB 36. 36 sama aja. Berarti 36 itu 20 tambah 16 kan? 20 sudah jelas 1.500. Tinggal 16 kali 20. Berarti 16 kali 20 berapa? Ini kan 32. 320. Jadi tambah aja jadi 1.820. Sama aja kan? Sama aja, sama aja. Pokoknya sisanya kali 20 aja. Bagaimana Bu? Bu Alia, bagaimana paham? Ki. Oke. Begitu. Alhamdulillah sudah paham. Nah, kalau saya sih hanya tukang cuap-cuap, Bu. Oke, kebutuhan cairan anak 5 tahun, 1.500 per hari. Berapa tetesan per menit? Ayo pakai mikro. Masih ada yang salah. Pakai mikro, ayo hitung pakai mikro. Dihitung pakai mikro. Hah? Oh, langsung 20. Gimana, Bu? Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ini gimana, Bu? Gimana? Udah. Yang mana, Bu Nurjana? Yang mana? Boleh Ibu, boleh open mic, Bu. Boleh open mic. Boleh open mic. Bu Nur, boleh open mic. Boleh bertanya, buka mic-nya dibuka, Bu. Boleh, Bu. Halo, Ya, Bu, silakan, Bu. kan tadi katanya yang pertama tadi 10, 10, 10, tapi kok bisa langsung 20 itu gimana, Coach? Oke, saya jelaskan lagi ya. Sebentar. Begini, Bu. Saya tulis ya, Bu ya. Supaya enak rumusnya. 10 kg pertama sama kali 100 ya. Kalau 10 kg kedua kali 50. Se- sisanya berapapun kali 20. Itu rumusnya, Bu ya. Itu rumusnya. Nah, sekarang tadi itu saya kasih contoh dulu. Contoh. Kalau berat badannya 20 pas, pas 20 pas, maka kan saya tinggal menghitung 10 kali 100 sama dengan 1.000 ya. Kemudian yang kedua 10 karena 20 itu 10 tambah 10 kan kali 50 sama dengan 500. Berarti kalau kita jumlah ya berarti kan kita jumlah itu berarti 1.500. Itu kan 20. Maaf ya. Nah, sekarang kalau kita 23. Nah, 23 itu benar. 10 tambah 10 tambah 3. Kan gitu, Bu ya. 23 itu seperti itu. Nah, kita hitung manual. Manualnya 10 kali 100 sama dengan 1.000. 10 kali
50 sama dengan 500. Berarti sisanya 3 kali 20 sama dengan 20. 60. Berarti kan totalnya 1.660. 1.650 1.560 mililiter. Nah, perhatikan di sini, Bu. 20 kita udah jelas kan, ini 20 nih. Si ini dan si ini kan 20 nih. Ya kan? Si ini dan si ini kan 20 sama kan? Kalau 20 makanya adalah si ini dan ini. Jadi 20 itu 1.500. Supaya cepat saja. 20 itu 1.500. Otomatis kan? Toh 20 juga sama kan? 20 dipisah-pisah juga sama 1.500. 20 dibikin cepat 1.500. Jadi ketentuan 1.500. Berarti kalau 23, 20-nya sudah pasti itu 1.500. Yang tinggal kita hitung adalah yang tiganya. 3 kali 60. Ini 3 kali 20. Berarti 60. Berarti sama aja kan? Ini 1.560. Sama aja bukan? Begitu. Yang 36 tadi, Coach. Yang Oh, yang 36 30 tadi sama yang saja. 36 misalnya. 36 adalah 20 tambah 16 kan? Yang 20 bisa 10 pertama, 10 kedua. Kan tetap aja hasilnya 1.500. Ngapain kita harus ngitung 1.500? Tuh ya, sudah aja tempel 1.500 di sini. Tinggal kali sisanya 16 misalnya. 16 kali 2 berarti 320. Jadi 1.500 tambah 1.200, 1.500 tambah 320 berarti 1.820. Sama saja kan, Bu? Hanya untuk mempercepat gitu, mempercepat aja, menghitung cepat saja. Walaupun nggak cepat-cepat amat sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, paham Bu? Nanti pelan-pelan Bu. Kalau belum paham, pelan-pelan saja Bu. Nanti jangan sampai nanti apa? Ibu pusing. Nah, santai Bu, masih banyak hitung-hitungan Bu. Tenang, tenang, tenang. Belanda masih jauh. Ntar. Oke, ini ada. Kalau kebutuhan 8 jam diganti dengan BB. Gimana? Kalau kebutuhan 8 jam diganti dengan BB 6. Kalau dengan BB itu beda lagi hitung-hitungannya ada beda. Ini kan kebutuhannya seperti ini. Ini kebutuhan maintenance, Bu. Ini kebutuhan harian, bukan resusitasi ya, Bu ya. Jangan lupa ya. Maintenance saja. Wow, 42 itu masih muda, Bu. Saya sudah hampir 50, Bu. Saya setengah abad ternyata. Tenang, Bu. Sampai santai aja, Bu. Nanti juga bisa, Bu. Nanti yang oke, tadi kita belum menghitung tetesan infus. Oh, di sini ya tetesan infus. Saya tulis dulu rumusnya untuk tetesan infus. Mungkin ada yang belum tahu. Saya tulis dulu rumusnya, rumus cepat ala Kanduru untuk mikro. Mikro ya, mikro. Nah, mikro. Rumusnya jumlah cairan dibagi 500 kali 21 kali 24 dibagi lama pemberian. Nah, itu. Kita masukkan kan ini jumlah cairan berarti 1.500 kan dibagi 500 dikali 21. Dikali lama pemberian per hari berarti 24 jam. 24 dibagi lama pemberian 24. Berarti 3 kali 21 sampai 1.500 bagi 500 kan 3. Kemudian dikali 24 dibagi 24 1. Jadi sama dengan 3 kali 21. Sama dengan berarti 66 3 gitu.
Hitung-hitungnya, Bu. Itu rumus cepat dari Kanduru, Bu. Mungkin ada yang baru pertama kali. Baru ada yang pertama kali tahu rumus ini, Bu. Ada yang pertama kali rumus ini? Ada yang pertama kali? Rumus tetesan impus biasanya kan gini. Tetesan impus. Jumlah cairan. Jumlah cairan kali faktor tetes. Faktor tetes. Dibagi 60 kali 24 kan gitu. Sama dengan faktor tetesnya jumlah cairan 1.500. 1.500. Kali faktor tetesnya adalah 60 dibagi 60 kali 24. Ini coret-coret jadi 1.500 dibagi 24. Pusing hitungnya saya. Pusing hitungnya, ayo dihitung 1.500. Pasti 22 ada jawabannya. Kenapa? Karena pas biasanya lebih tinggi. Dibagi 24. 62,5 kan? 62,5. 62,5. Jadi di saya hitungnya 63. Kenapa? Karena 21 itu harusnya itu bukan 21, tetapi 20, sekian. Tapi dibulatin jadi 21 gitu ya. Bapak Ibu, untuk makro sampai 10 tahun biasanya. Tergantung juga ini, Bu. Tergantung juga soal. Misalkan walaupun bapak-bapak tapi arterinya kecil, harus pakai makro, ya pakai hitungan itu aja. Gitu. Ada yang belum kenal dengan rumus ini, Bu? Ada yang baru kenal? Bukan belum kenal, kan sudah dikenalin barusan. Ada yang baru kenal dengan rumus Kanduru? Kalau makro, ini mikro ya. Baru kena ya, nggak apa-apa. Coba yang baru kena lebih cepat mana kalau ngerjain. Kalau saya pusingnya di sini nih. Kalau faktor tetes nih. Belum lagi soalnya kayak gini, Bu, nanti coba bayang. Bukan coba bayangin, begini soalnya. Saya kasih soal nih, satu soal. Ini kan sudah ditulis rumusnya, Bu, Bapak. Ini yang ini sudah ditulis ya. Silakan kalau belum silakan tulis dulu rumusnya supaya nggak lupa. Silakan tulis rumusnya dulu. Nggak apa-apa yang baru kena, nggak apa-apa. Tapi lebih cepat nih. Oke, silakan ditulis rumus ini. Akan saya buatkan soalnya seperti ini nih. Supaya mantep. Supaya mantep. Ini soalnya gini. Seorang anak diberikan cairan sebanyak 2.500 ya dalam mikro ya, tetesan mikro. Dan mikro berarti cairan infus mikro ya maksudnya. Coba cepat aja. Untuk 24 jam. Nah, setelah 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 12 jam diketahui hui hui sisa cairan sebanyak 1.500 mililiter. Berapa tetes infus selanjutnya? Ayo, ada yang mau ngitung? Soalnya itu. Makro rumusnya nanti makro. Makro kali 7 bukan kali 21. Ada di materi kunci, Bu. Di materi kunci sudah saya buatkan rumusnya. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca. Ada yang sudah, silakan teman-teman
mengerjakan, ada yang sudah. Gampang kok. Gampang. Sembarangan katanya. Situ yang gampang. Gua pening. Oke. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Materi kunci yang kemarin. Benar yang kemarin, Bu. Yang saya berikan yang kemarin. Materi kunci yang kemarin. Aduh, ada yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai berapa? Belum, min map belum diberikan. Ada beberapa nanti saya buatnya yang baru untuk 2024. Tambahan-tambahan aja yang kurang. 42 tetes. Oke, kita hitung bareng-bareng. Kata Bu Yuni 42 tetes per menit. Nah, berarti gini hitungnya. Perhatikan. Sini kan jumlah cairan 2.500. 2.500 nih. Sisanya ternyata 1.500. 1.500. Ya, 1.500. Berarti ini nih cairan yang tersisa nih. Kemudian setelah 12 jam, berarti setelah 12 jam, berarti setengah hari ya, setengah hari 12 jam, berarti karena 24 jam dikurangi 12, berarti sisa jamnya itu adalah 12. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. Ke rumus. Jadi 1.500 dibagi 500 kali 21 kali 24 dibagi 12. Kan gitu kan? Karena jam tersisa kan segini. Jam tersisa. Di sini 3 kali 21 dikali ini bagi ini adalah 2. Sini kali sini berapa? 5 kali 21. Gampang kan? 5 kali 21 berarti 5 kali 21 berapa teman-teman? 105. Gitu kan? Ada yang 126. Ayo dari mana 126? Ayo, ayo dihitung lagi, hitung lagi. Ayo, kenapa 126? Kenapa 126? Ayo. Saya ulang, saya ulang, saya ulang. Dulu, kenapa bebas? Saya hapus dulu ya sebentar ya. Ya. 6. Oh ya salah saya. Bukan 105. Kok jadi ditambah ya? 6 kali 21, 126. Benar, Bapak Ibu benar. Ternyata saya yang salah. Saya yang salah ternyata. Malah saya dijumlah ya. Masya Allah, salah. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, malah saya yang salah. Gimana sih? Oke, ternyata Bapak Ibu benar. Pintar, pintar, pintar. Saya ulangi. Di sini kan totalnya 2.500. 2.500 yang sudah diberikan selama 12 jam. Sisanya setelah 12 jam 1.500. 1.500. Ini kan yang harus kita berikan adalah 1.500 kan. Karena harus diberikan 2 dalam 1 hari, maka waktu yang tersisa adalah 12 juga. Maka masukannya yang 1.500 dibagi 500 kali 21 dikali 24 tambah pemberian. Karena kan tinggal 12 jam lagi dibagi 12. Ini sama 3 kali 21 kali 2. Ya, 6 ya, saya lupa tadi 6. Ini 6 kali 21 berarti 126. Benar, Bapak Ibu. Gitu ya. Begitu. 21 itu rumus. 21 rumus, Bu. 21 rumus. 21 rumus. 21 rumus. Rumusnya 21 itu rumus. 21 rumus
Ya, rumus. Baca materi kunci Bu ya. Materi kunci baca. Rumus. Oke. Ada yang tanyakan? Boleh, boleh, boleh. Rumus cepatnya kan rumusnya itu, Bu. Rumusnya itu pokoknya dibaca. 7 itu untuk makro, Bu. Makro. Ya, nanti Bu Rospita saya bagiin lagi ya. Bu Ros. Untuk makro 7, untuk mikro 21. Kan kenapa 7 dan 21? Kan makro itu 20 tetes per menit, 20 tetes per 1 mili kan, per mili. Kalau mikro 60 tetes per mili. Jadi kalau misalnya di sini dibagi 20, itu berarti 1, 3 kan. Jadi kalau di sininya 7, di makro 7, berarti di sini 3 kali 3 aja, berarti 21. Gitu. Begitu. Mudah-mudahan ada yang nyantol di kepala. Bagaimana Bapak Ibu? Penjelasannya jelas atau kurang jelas atau terlalu cepat? Karena saya untuk semuanya ya, saya untuk semuanya ya, bukan untuk satu orang, orang per orang. Bagi teman-teman yang sudah gabung dengan saya dari mulai UKOM sampai dengan sekarang, sabar, sabar, sabar. Sekarang saya nggak fokus di UKOM karena UKOM itu sekarang nggak seru, nggak seru. Lawang UKOM itu sekarang pakai nilai kampus ya. Tapi saya masih sih ngajar, tapi untuk dipanggil aja kelas-kelas tertentu saja. Saya lebih tertantang untuk bagaimana membantu teman-teman yang sudah belasan tahun menjadi CPNS dan ASN, itu lebih menantang bagi saya. Mudah-mudahan dengan jalannya kita bertemu, ini adalah jalan Bapak Ibu untuk menjadi ASN. Kalau Bapak Ibu menjadi ASN kan saya kebagian juga pahalanya kan. Itu yang saya harapkan. Kalau dilihat Kalau dari finansial, ilmu ini penting banget itu, murah bener itu, murah bener. Ibu pernah bimba di mana Bu? Pernah bimba sebelumnya Bu? Untuk tahun sekarang saya belum bisa mengatakan ada atau tidak karena belum ada juknisnya ya. Tapi siap-siap saja. Semoga ada rezeki kita semua. Yang wajib kita lakukan dalam persiapan sebaik-baiknya. Gitu ya. Kemarin nomor urut 1 tapi ya. Semangat, semangat, semangat. Bu Maryam, bagaimana Bu? Baru pertama kali ikut, bagaimana kesannya? Bisa dimengerti? Atau ini orang ngomong apa sih katanya? Bu Maryam bisa eh, gimana Bu? Bisa dimengerti penjelasannya atau bingung? Tenang aja kalau misalnya Ibu kurang pelan-pelan ya, bukan pelan-pelan. Saya pelan-pelan aja. Oke ya. Jangan lupa materi kuncinya dibaca sampai habis ya. Baca itu berapa kali, Coach? Sehari ini dibaca, minggu depan dibaca, 2 minggu yang akan datang dibaca, 1 bulan ke depan dibaca. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Ya, silakan Bu. Kenapa? Makanya kemarin saya bilang, kenapa kalau kita makan itu kita nggak pernah nyasar? Karena kita sering makan. Sampai di gelap gulita, PAN mati pun kita bisa makan. Oh ini ke mulut. Nggak pernah. Kita ke rumah aja juga sambil merem aja bisa nyampe ke rumah kita. Tapi kalau kita nggak kali-kali. Kita eh, repot nanti kita. Oke, mudah-mudahan rezekinya tahun sekarang Bu ya. Ini ada yang kurang 5, itulah. Ini kurang 5 poin itu namanya poin sakit gigi.
Karena kalau benar satu aja, benar apa? Benar teknis satu lagi, udah lulus Bu ya. Itu namanya soal sakit gigi. Soal sakit gigi. Sakit gigi bener. Sakit benar itu. Mending orang lain misalnya jarak jauh, misalnya bedanya 20 poin. Kalau bedanya hanya satu, atau bedanya hanya 5, sakit gigi itu. Ya, sakit gigi itu. Sakitnya berdarah. Ya, itu makanya semangat, semangat. Harus semangat, Bu. Insya Allah bisa, walaupun berapapun usia kita bisa, Bu. Karena manusia itu diciptakan untuk terus menjadi pembelajar, Bu. Insya Allah bisa lah. Mudah-mudahan. Besok cuma umum semoga aja. Amin, amin. Dilanjut, dilanjut. Dilanjut. Nah, ini jadwal pemeriksaan EKG tidak menunjukkan kelainan normal. Tidak menunjukkan kelainan dalam kurung normal. Menunjukkan kelainan yang non-diagnosis sementara angina masih berkurang. Maka pemeriksaan diulang. 10-20 menit ya. 10-20 menit. Ini mah hafalan mati. Kalau kayak gitu hafalan mati. Belum nih, belum Bu Emi, belum. Nanti saya tambah-tambah. Sementara silakan aja di print aja. Nanti penambahan ebook beda ebook aja, nggak apa-apa. Nanti saya penambahannya untuk materi kunci, penambahannya akan saya berikan di ebook yang lain, Bu. Supaya Ibu silakan di apa di print aja yang ada. Nanti sisanya akan saya berikan di ebook yang lainnya, Bu. Boleh. Kemudian ini berdisposisi menurut Green ya, Green ada sarana, sikap, yakin, kepercayaan. Kemudian pembaharu sama change agent, media. Nah, ini kemarin tahun-tahun sebelumnya media, contoh yang tahun kemarin media itu adalah menggunakan lebih dari 20 orang menggunakan apa? Ya, gitu ya. 15 menggunakan apa? Itu jawab soalnya kan gitu soal sebelumnya. Lalu sekarang kita tambah lagi. Jadi mulai nanti malam ini tugas Anda adalah membaca materi kunci. Setelah itu nanti banyak materi akan saya share malam ini sampai dengan besok. Siap-siap ya. Dan itu harus dibaca, bukan menjadi koleksi. Yang penting udah dapat tenang aja. Sudah dibaca. Nah, ini salah nih, banyak yang salah soal-soal kayak gini. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan menggunakan pencegahan primer. Benar, primer. Pencegahan kan ada menurut Lepo dupa ya. Atau apa siapa nih? Primer. Primer itu ada health promotion, dan satunya, dan pakai dan ya, koma, dan spesifik, spesifik, salah ya, spesifik, protection, pencegahan spesifik protection itu ya, promosi kesehatan dan pencegahan spesifik. Kemudian sekunder adalah terkait dengan apa sekunder itu? Early diagnosis, early diagnosis, diagnosa dini, dan pengobatan prompt treatment. Diagnosa dini dan pengobatan dini. Kemudian ada disability limitation. Jadi pembatasan kecacatan. Kalau yang tersier, karena kemarin ada, saya nggak ngerti bahasa Inggris mulu katanya. Nah, ini saya jelas dalam bahasa Inggris sekarang. Ada rehabilitation, ya. Nah, ini biar terang. Jadi primer itu promosi kesehatan dan pencegahan spesifik, misalnya imunisasi, vaksinasi. Kemudian sekunder
di sini ada early diagnosis, misalnya screening itu masuknya ke sekunder. From treatment pengobatan dini. Pembatasan kecacatan itu adalah pembatasan kecacatan yang kedua. Jadi 1, 2, 1, saya tulis. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi level pencegahan itu ada 5. Ya. Itu. Kalau sekarang ini pemberdayaan masyarakat berarti promosi kesehatan, misalnya pemberdayaan melalui posyandu dan lain sebagainya. Bisa. Ini level pencegahan. Obat deteksi dini, Coach. Early diagnosis. Yang apa nih? Yang mana, Bu? Obat deteksi dini kok. Ini apa? Ini level pencegahan. Level pencegahan. Level pencegahan. Ada nanti di min map juga. Level pencegahan ya namanya. Jadi kalau misalnya di sini nih, level pencegahannya, nih, pemberdayaan dengan mengutamakan pencegahan. Nah ini, pencegahan ini kan levelnya ada 3, primer, sekunder, tersier. Jadi kalau pemberdayaan masyarakat itu kan sama dengan HED promosi kesehatan kan, Promkes. Nah, berarti jawabannya ini. Kalau misalnya screening IVA misalnya berarti sekunder. Kemudian rehabilitasi berarti tersier gitu. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan teringat lagi materi-materi yang pernah diberikan di bangku sekolah. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu, silahkan boleh bertanya. Kita baru nomor berapa ya? Coba kalau kita lihat di sini, mungkin nggak setengahnya juga belum ini. Tapi tenang, sedikit-sedikit aja Bu. Bapak Ibu sedikit-sedikit. Mungkin nanti pembahasannya akan saya optimalkan di pemantapan. Pemantapan itu sebelum mungkin seminggu sebelum ujian ada pemantapan. Misalnya jadwal ujian tanggal 11 misalnya sebelum. Berarti H-7-nya kita pemantapan misalnya berapa hari sekali gitu. Pemantapan. Pembahasan pembahasan ini juga bisa tryout, misalnya nanti kita agendakan misalnya. Rame-rame kita agendakan. Ibu pantengin aja, pantengin di di apa namanya di Telegram, pantengin. Oke, kita lanjutkan GCS. GCS untuk intubasi kurang atau sama dengan 8. Patokan ini mah patokan dari mana? Ya, patokannya aja udah gitu. Patokannya seperti itu ya. Patokannya seperti itu. Oke. Kemudian perbandingan kompresi udah jelas ya, ini udah jelas, tidak usah perdebatkan. Tapi ada yang salah juga tuh, 3 per banding 1, 3 per banding 2 ya. Kemudian kruk, nah panjang kruk ini hitungnya. Ada di sana nih. TB dikurang 40. Jadi kalau misalnya B-nya 165 berarti 125. Begitu. Rumus ya, benar. 40 itu rumus. TB dikurangi 40. Rumus.
rumus. Jadi 125. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Nanti rekamannya besok ya Bapak Ibu ya. Dan saya nanti akan memberikan mulai malam ini, nanti malam ya, berarti nanti malam aja. Mulai memberikan mind map, kemudian e-book yang harus Bapak Ibu baca. Boleh? Ada pertanyaan? Masih ada waktu 5 menit. Boleh bertanya? Tadi sudah dibahas cara gabung kuis. Punya gini. Kuis itu Bapak Ibu nanti ikut saja pukul 13.00. Nanti saya pandu ya 13.00. Jadi nanti kalau udah telat, Ibu datang telat, misalnya telat, udah aja biarin aja, ikutan aja nggak apa-apa. Jangan start. Karena kalau misalnya terlalu banyak start itu macet. Ya terlalu banyak start itu nanti macet si ininya, si rumus si robotnya nggak mau ya macet. Makanya nanti kalau misalnya Ibu sudah ketinggalan, tunggu aja. Kalau misalnya udah 3 kali tapi Anda belum mengerjakan, minta aja sama saya. Misalnya Coach, saya minta diulangi, ya nanti saya ulangi aja. Daripada nanti Bapak Ibu mengerjakan terus aja, Anda masih memiliki kuis yang belum selesai, Anda masih memiliki kuis belum selesai. Nah, itu bahaya itu. Nanti orang-orang ikut-ikutan nanti. Contoh nih, saya perlihatkan nih, gimana yang ikut-ikutan nih. Saya perlihatkan. Mana nih yang contoh yang ikut-ikutan. Mana nih ke atas nih.